Guys, sungguh keterlaluan yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ijazah palsu Pak Jokowi ditunjukkan. Luar biasa. Tim pembela ulama dan aktivis yang memang datang ke Solo untuk kemudian mengunjungi Pak Jokowi agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya adalah perbuatan zolim, perbuatan yang memalukan, perbuatan yang mengganggu wilayah privat, wilayah yang sebenarnya bukan kewenangan mereka. Nah, menariknya Pak Jokowi akhirnya angkat suara. Dia memastikan akan melaporkan mereka yang menuduh bahwa ia memiliki ijazah palsu. Dan dia pastikan ini adalah pencemaran nama baik. Dia sudah cukup bersabar dengan semua fitnah, maka ia akan mengakhiri drama ini dengan kemudian memutuskan akan melaporkan mereka yang akhirnya memprovokasi warga, memfitnah warga bahwa ia memiliki ijazah palsu. Sebelumnya, saya akan mengajak kepada kalian semua, sebelum kita bahas ini, kita cek video berikut ini dan pastikan kita simak baik-baik. Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, didatangi sejumlah orang yang mengatasnamakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Mereka ingin minta klarifikasi dan melihat ijazah asli Jokowi. Jahat. Ya, jangan hanya satu persatu masalah. Ini tadi Bapak sudah keluarkan masalah tadi Freeport, masalah Banten, masalah pagar laut, iya kan? Itu salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucing Bapak tidak beranak, salah Jokowi juga. Salah nggak Pak? Jokowi fakta. Suasana riuh terjadi karena dua kelompok massa datang bersamaan ke kediaman Jokowi, yakni massa TPUA dan ratusan warga serta relawan yang ingin bertemu Jokowi. Sempat terjadi adu mulut antara relawan dengan massa dari TPUA. Mereka mempertahankan argumen masing-masing tentang Jokowi. Beberapa saat kemudian, perwakilan TPUA diterima langsung oleh Jokowi. Namun Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazah aslinya dan menyatakan akan menyerahkan persoalan ini ke proses hukum. Dalam rumah, kan apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Sementara itu, Jokowi berencana menggugat pihak yang menuduh ijazahnya palsu. Menurut Jokowi, isu ijazah palsu tersebut adalah pencemaran nama baik. Jokowi menyatakan langkah hukum diambil untuk menghentikan fitnah yang dituduhkan kepada dirinya. Jokowi menolak menunjukkan ijazahnya kepada massa yang mendatangi kediamannya karena Jokowi merasa tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada massa. Jokowi hanya bersedia menunjukkan ijazah sarjana miliknya jika diminta pengadilan. Mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Iya. Dalam pernyataannya usai bertemu langsung dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Ketua Umum Grip Jaya Hercules Rosario de Marcial menegaskan ijazah Presiden ke-7 itu adalah sah dan asli. Hercules menilai polemik soal ijazah Jokowi hanya akal-akalan segelintir orang yang mencari sensasi dan memancing kegaduhan. Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, pakai ijazah kan?
Kok sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Besok mau ke sini banyak itu seperti apa? Saya kan mau untuk sini mereka. Nah, negara ini negara hukum. Ada pendampingan dari abang dulu. Oke, sambung. Suara keras juga datang dari Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Damanik. Ia menilai penyebar isu ijazah Jokowi palsu sudah melewati batas dan harus diproses secara hukum. Freddy menekankan, sejak awal karir politiknya, Jokowi selalu menggunakan ijazah yang sama, yang dikeluarkan secara sah oleh Universitas Gadjah Mada. Karena itu menurutnya, tuduhan soal ijazah palsu bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga menghina lembaga pendidikan dan negara. Tim Liputan Metro TV. Nampaknya memang harus sudah mulai mengambil langkah hukum, guys. Jadi Pak Jokowi ini kan memang tipe orang yang senantiasa tenang, sabar, dan tidak mau kemudian terjebak pada konflik, apalagi kemudian benturan dengan kelompok-kelompok yang anti kepada beliau. Dan selama ini yang dia lakukan ketika ada yang melakukan penghinaan, pelecehan, dia cenderung diam, dia cenderung tenang. Nah, kali ini memang sudah benar-benar melampaui batas. Apalagi orang-orang yang kemudian mendatangi rumahnya hanya dalam konteks untuk menyebar fitnah sekaligus menagih sesuatu yang tidak pantas kemudian mereka lakukan. Jangan pernah menilai seolah-olah kalau Pak Jokowi memperlihatkan ijazah maka kisru akan berakhir. No. Dan demikian juga jangan pernah berpikir ketika Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah seolah-olah itu adalah perbuatan yang disengaja dan dalam rangka justru mempertegas bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. No. Saya yakin dan saya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi jika dengan mudah dan murah Pak Jokowi memperlihatkan kepada orang-orang yang punya sentimen, orang yang sudah anti kepada beliau, itu adalah perbuatan yang justru merendahkan beliau tidak sebagai seorang Jokowi, tapi sebagai seorang mantan presiden. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya kewibawaan mantan bupati, mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden, mantan pejabat yang sudah selesai berakhir, mau tidak mau akan direndahkan oleh kelompok-kelompok yang kemudian melakukan tindakan seperti ini lagi. Jadi bagi saya sudah tepat ketika Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya. Sudah benar ketika Pak Jokowi tidak dengan murah memperlihatkan ijazah aslinya. Dan menariknya, Pak Jokowi memastikan akan melaporkan kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini telah menabur fitnah, telah mengumbar kepada publik bahwa Pak Jokowi triliunan persen sebagai orang yang memiliki ijazah palsu. Sebenarnya kisru ijazah palsu ini sudah berakhir ketika yang punya hak otoritas yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai lembaga pendidikan di mana Jokowi pernah kuliah, pernah mendapatkan ijazah, mengkonfirmasi kepada publik bahwa Jokowi adalah lulusan dari UGM dan memiliki ijazah apalagi skripsi. Ketika sudah diklarifikasi demikian, yang memiliki otoritas sudah menyampaikan apa yang menjadi sebenarnya, masih dibuat kisruh bahkan dituduh dengan bukan-bukan, maka ini sudah melampaui batas. Maka benarlah kalau kemudian akhirnya mereka-mereka yang menabur fitnah harus mendapat konsekuensi hukum. Mereka harus dipenjara. Mereka tidak hanya dipersilakan melaporkan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi pun saat ini akan mempertimbangkan justru melaporkan balik kepada mereka karena sudah melakukan perbuatan penghinaan dan juga fitnah. Paling menarik di sini adalah Pak Jokowi memastikan dia akan memperlihatkan ijazah aslinya jika kemudian itu menjadi kebutuhan dari sidang atau pengadilan. Artinya Pak Jokowi bukan berarti sekarang sedang menyembunyikan atau tidak memiliki ijazah. Dia bukan sedang berpura-pura kepada publik. Dia memastikan kalau kemudian dibutuhkan oleh pengadilan, dia akan memperlihatkan ijazah aslinya. Artinya ini menjadi warning buat kalian yang sampai dengan detik ini tanpa rasa malu, tanpa berpikir panjang, yang kemudian menuntut sesuatu yang bukan kewenangan kalian, yaitu ijazahnya orang. Jangankan Pak Jokowi mantan presiden, saya pun sebagai warga biasa saat ini, ketika ada orang datang ke rumah saya menuntut, meminta, mempertanyakan ijazah asli saya memastikan saya tidak akan pernah memperlihatkan itu. Saya persilakan kepada mereka, kunjungi kampus-kampus atau sekolah yang pernah saya ikuti, yang pernah saya belajar di sana. Pertanyakan apakah ada buku alumni, apakah ada foto-foto atau dokumentasi yang berkaitan dengan saya. Kenapa? Ketika saya memperlihatkan ijazah asli saya kepada mereka, maka justru saya sedang membenarkan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang yang memiliki wilayah privat.
Guys, sekali lagi kita berikan dukungan kepada Pak Jokowi. Ini menjadi penting supaya tidak lagi terjadi cara-cara brutal yang dilakukan oleh orang-orang yang zolim ini. Kita harus memastikan melakukan perlawanan kepada mereka. Perlawanan kita tentu bukan dalam konteks balas pantun, melainkan kita menyampaikan narasi-narasi positif, narasi kebaikan, dan narasi yang tentunya mengajak kepada orang untuk berpikir waras. Tapi ingat, ada fase di mana orang-orang yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, orang-orang yang saat ini memberikan cintanya kepada Pak Jokowi, akan tampil ke depan bukan hanya untuk menghadang lajunya perlawanan dari kelompok yang lain, tapi bahkan melakukan tindakan yang bisa saja lebih ekstrim sebagaimana yang mereka lakukan atau kelompok-kelompok yang anti Jokowi yang sudah melakukan hal-hal buruk bahkan di hadapan di rumah Pak Jokowi. Guys, Hercules juga tadi sudah memberikan sinyal dan simbol kepada mereka yang sampai dengan saat ini belum menghentikan kisruh tentang ijazah palsu. Saya yakin Hercules adalah simbol perlawanan balik. Hercules juga adalah sebuah tantangan baru buat kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini masih nyinyir soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan aku yakin 1000% bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Nggak perlu sampai triliunan, cukup 1000% saja. Karena kalau sudah triliunan itu terlalu lebay dan berlebihan. Bahkan mungkin cukup 100%. Kita yakini bahwa Pak Jokowi lulusan UGM di Fakultas Kehutanan, memiliki skripsi dan memiliki ijazah. Guys, ayo kita berpikir rasional, mari kita angkat suara dengan lantang untuk kemudian melawan tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya menjadi korban. Aku yakin dan percaya mereka yang ada di Solo yang mengunjungi rumahnya Pak Jokowi adalah orang-orang yang menjadi korban. Korban dari apa? Korban dari informasi buruk, informasi negatif yang disampaikan oleh elit-elit yang anti kepada Pak Jokowi yang kalah di Pilpres. Tapi kita tidak melihat di mana wajahnya Dr. Tifa, di mana Amin Rais, di mana Refli Harun, ya, di mana Roy Suryo, di mana Rismon, di mana Egy Sujana. Saya nggak melihat apakah mereka juga menjadi gerombolan-gerombolan yang berani untuk tampil di hadapan rumahnya Pak Jokowi. Atau mungkin mereka di fase-fase tertentu atau di momen-momen lainnya. Tapi yang jelas kita salut dan salam hormat kepada Pak Jokowi karena beliau dengan tegas menyampaikan sudah saatnya dia akan melaporkan mereka-mereka yang menyebarkan fitnah ini kepada pengadilan karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.